pukul 10 sampai dengan pukul 11. Gilirannya teman-teman dari Boromius Group yang akan mengisi di Bincang Sehat ya, satu interval ke depan ini. Dan edisi hari ini Hakim temani Anda. Tentu masih gilirannya dari teman-teman dari atau narasumber dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyan di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Dan topik kita untuk edisi hari ini adalah osteoporosis. Aduh, dengernya juga agak-agak familiar begitu ya. Osteoporosis, tapi sebetulnya apa? Bisa dicegah atau tidak? Dan kalangan usia berapa yang berisiko tinggi terserang atau terkena atau mengalami osteoporosis ini? Nah, yang pasti narasumbernya sudah hadir di studio Sonora. Saya langsung saja perkenalkan. Dan yang pasti sudah kenal, yang pertama Mbak Feby, pasti udah familiar. Apa kabar Mbak Feby? Baik, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Wah, sehat lah, alhamdulillah sampai dengan saat ini pun ya. Yang pasti di promosi kesehatan Rumah Sakit Cahya Kawaluyan gitu ya. Dan kalau Cahya Kawaluyan tuh kalau menyapa pasien atau itu atau siapa? Atau saya lihat di IG-nya soalnya ada CK Lovers. Iya, betul. Kita kan dibaca CK ya? Iya. Karena kita generasi milenial. Gitu. Jadi sebutannya CK Lovers. CK Lovers. Kalau di sini gitu sahabat Sonora ya. Ya, sapanya sahabat Sonora. Oke. Dan jadi kalau begitu terima pasien tuh selamat pagi CK Lovers gitu ya. Iya, kalau misalnya kita ada event nih, ada event di Instagram Live segala macam, ntar kita sebutannya hai selamat pagi CK Lovers gitu. Oke. Dan kabarnya kemarin baru saja ya di kedatangan pejabat juga dari betul. Kabupaten Bandung Barat, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat ya? Iya, betul. Bapak Hengki Kurniawan. Iya, beserta istri. Iya, dan ada beberapa temannya juga kalangan artis, yaitu ada kemarin kedatangan Reski Aditya sama istrinya. Jadi kemarin mereka vaksin di kita gitu. Jadi mereka mendukung banget terjalannya si vaksin COVID ini. Vaksinasi ini ya. Iya, mendukung sekali karena kan vaksin ini kan bertujuan untuk mengurangi jumlah penyebaran COVID gitu. Sempat foto-foto ya kemarin? Sempat. Jadi kalau yang itu nggak bisa terlambat. Nggak tiap hari loh ya. Iya, susah ketemunya ya kan. Oke, itu sedikit cerita dari Mbak Feby. Nah, sekarang nih berkaitan dengan topik kita kali ini, yang pasti ada apoteker Mbak Seriana Tambunan S.Farm. Nah, apa kabar? Mbak Seri, saya panggil Mbak Yana, Mbak Seri. Mbak Ana aja. Mbak Ana, oke. Ya. Mbak Ana, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Dan ini berkaitan dengan osteoporosis, yang pasti kalau Mbak Ana sempat foto juga kemarin? Enggak sih. Oh enggak? Kelewat kali ya? Nggak sempat ketemu, ruangannya berbeda jauh. Iya banget. Oke, mudah-mudahan lah next ya bisa ini lagi ya, ketemu pejabat lagi ya di sana ya. Karena setahu saya juga banyak tuh yang ke RSCK ya, kalau pejabat-pejabat terutama wilayah sana ya, barat sana gitu ya. Oke, sahabat Sonora boleh interaksi, tanya-tanya juga seputar osteoporosis, karena yang pasti Anda bisa pergunakan SMS atau WhatsApp 0811 190 1827 atau line telepon juga kami buka ya di 022 4261 666. Oke, sebelum ke gejala dan seterusnya, osteoporosis itu apa itu yang saya dengar sih, keropos tulang katanya, tapi seperti apa sih? Mana bisa tolong jelasin apa itu osteoporosis? Osteoporosis itu udah lazim ya kita dengar, tapi kayak buat gejala dan efek sampingnya kita rada-rada kurang merasakan. Makanya dia kadang dibilangin silent killer, bener-bener yang kita nggak merasakan. Soalnya dia memang akumulasi yang jangka panjang. Dan pencegahannya juga harus dari awal, dari usia dini. Nggak karena aku masih muda, aku masih umur 20 tahun, nggak perlu kalsium, itu salah banget. Oke. Ini identik dengan mereka yang usia lansia, osteoporosis ini menyerangnya atau gimana? Enggak, usia iya mempengaruhi. Betul. Tapi untuk ke kondisi sekarang dengan konsumsi micin-micin zaman sekarang yang gizinya kurang itu bisa juga enggak dari usia lagi sekarang.
Faktor usia betul ya, Benar, berpengaruh usia, gitu ya. faktor jenis kelamin mempengaruhi. Tapi dengan kondisi pola makan yang udah nggak sehat lagi sekarang, itu bisa mempengaruhi banget dengan gaya hidup kita yang seperti sekarang yang kekinian banget. Aduh, Belum iya. WFA makannya junk food ya. Jadi osteoporosis ini betul keropos tulang begitu ya. Benar. Pemicunya bisa jadi tadi selain faktor usia, tapi faktor gaya hidup juga ya. Benar banget. Pola makan, pola hidup juga begitu ya. Benar. Oke. Nah, kalau dirunut soal penyebabnya, pemicunya tadi gaya hidup, itu makanan yang ngandung micin-micin gitu ya. Micin sih bukan masalah micin ya. Betul. Gak apa-apa pakai micin juga. Tapi dengan kandungan gizinya sesuai nggak? Jangan kayak iya. Jangan cuma karena kenyang doang ditambah micin, cuma ada karbonnya, kalsium sama protein yang lainnya nggak dipenuhin gitu. Cuman ngejar enak aja gitu ya, tanpa memperhatikan itu. Gimana Kandungan caranya gizinya. kita bisa tahu ya kalau itu enak dan bergizi gitu misalnya? Dari kualitas makanannya sih. Kualitas makanan. Misalnya beberapa makanan yang sumber kalsium seperti kacang-kacangan, susu, dari susu, kacang-kacangan, sayuran juga banyak loh, dan buah-buah yang mengandung kalsium. Jadi gizi seimbang kan. Kalau kebiasaan kita karbonnya sepiring, lauknya 1%, 0, berapa persen dari yang penting kenyang kan, kebiasaan kita kan. Apalagi- kalau nggak pakai nasi nggak kenyang ya. Kalau nggak makan nasi belum makan, Iya, sebenarnya benar. kayak gitu. Apalagi mie instan plus nasi. Wah itu cuma dapat karbonnya. Karbonya aja itu ya. Dan ada micinnya juga MSG di situ ya. Itu Itu jadi buat yang suka itu begitu ya. Apalagi mie instan kan identik katanya sama anak-anak kos gitu kan. Tapi yang jelas sih waspada, itu kebiasaan yang sebaiknya dihindari begitu ya. boleh. Mengonsumsi makanan itu ya boleh lah ya, sekali-kali mah. Sekali boleh. Tapi jangan tiap hari juga kali ya. Jangan sekali-sekali nggak makan maksudnya. Oke, selain itu faktor apa lagi yang menjadi penyebab osteoporosis? Wah, Ada lagi? jenis kelamin. Jenis Kalau- kelamin berpengaruh? Kalau laki-laki kan dia nggak dipengaruhi oleh sebagian gede laki-laki itu nggak dipengaruhi oleh hormon. Kalau perempuan benar-benar siklus hormonnya dipengaruhi tiap bulan. Di perempuan itu ada estrogen. Estrogen itu fungsinya buat apa sih? Estrogen itu banyak untuk dari metabolisme kolesterol, bisa untuk penyerapan kalsium dan menghambat proses pengeropasan kalsium juga ada. Nah, kalau wanita udah di atas 50 tahun ke atas atau menopause itu kan estrogennya udah nggak banyak lagi. Nggak berproduksi lagi gitu. Benar. Jadi gitu. kalau untuk produksinya itu udah lumayan berkurang kalau udah menopause. Nah, si estrogen itu nggak akan lagi menghalangin proses pengeropasan tulang selama ini, dan penyerapan kalsium dari pencernaan ke tulang juga. Jadi berkurang banget oleh estrogen ini, karena ketidakadanya estrogen ini, berkurangnya, maaf. Dalam arti perempuan itu bisa lebih berisiko tinggi dibanding laki-laki Benar. mengalami osteoporosis. Benar. Menurut WHO ya, data 2020 Ya. perempuan itu 1:3. Jadi 1 yang tidak mengalami osteoporosis, 3 yang mengalami di atas usia menopause. Kalau laki-laki 1:17, karena dia emang laki-laki untuk usia sampai 70 tahun juga masih oke, karena dia emang dari awalnya nggak memiliki estrogen ini. Estrogennya, oke. Si hormon ini. Ya, itu juga didukung dengan tadi ya, pola makan, pola Iya, hidup benar. yang sehat gitu ya. Benar banget. Oke, nah ini kalau apa artinya kebiasaan atau gaya hidup itu kan bisa macam-macam ya, mulai dari tadi makan makanan yang tidak memperhatikan gizi katakanlah ya, cuman ngejar enaknya aja, cuman ngejar gara-gara tren gitu kan. Kita belum tentu tahu juga itu bergizi atau bermanfaat buat tubuh kita. Ada kebiasaan lain gaya hidup yang juga bisa memicu osteoporosis barangkali selain tadi? Banyak sih, kayak Apalagi? begadang,
Begadang? Di atas 10 Ah, ini pasti yang begadang Mbak Feby. Betul, benar banget. Begadang itu jangan salah loh. Hanya karena begadang di atas jam 10, kita proses metabolisme kan di atas jam 10 tuh udah optimal banget. Iya. Di saat tubuh kita udah harusnya mau metabolisme istirahat toksik, gitu ya. istirahat. Malah kita begadang, jadi tetap memaksa tubuh kita bekerja, otak kita bekerja, jadi proses metabolisme terganggu, penyerapan kalsiumnya juga terganggu, dan mempengaruhi siklus metabolisme kayak kolesterol juga terganggu. Itu berdampak banget. Berarti yang punya profesi yang harus katakanlah tadi begadang tidurnya ya malam itu mesti waspada juga ya, mesti diatur benar-benar ngatur. Itu gimana ini ya tipsnya? Misalnya dia begadang nih sampai jam 1, otomatis bangunnya jam siang ya. Nggak mungkin bangun jam 5 pagi. Sedangkan matahari yang mengandung UV untuk bagus untuk buat baik untuk tubuh ya. D3-nya. Itu kan sekitar range jam 8 sampai jam 10 kan. 10, kalau dia udah kelewat bangun itu berarti selama ini dia nggak akan ada metabolisme vitamin D-nya. Penyerapan tulangnya juga akan terganggu dan berkurang besar. Jadi apa tips yang bisa diberikan buat mereka yang punya profesi harus begadang? Kan banyak juga tuh profesi yang begitu. Sebenarnya sih nggak dianjurkan begadang yang terlalu sering gitu kan. Dihindarin bagusnya. Tapi kalau misalnya udah pahit-pahitnya mesti begadang dengan profesinya seperti itu, karena badan kita udah nggak bisa memproduksi vitamin D3 ini, ya kita harus suplai dengan konsumsi multivitamin D3 ini, kalsium gitu. Kan udah banyak ya. Kalau misalnya di pasaran itu vitamin D3, kebutuhan kita kan 1.000 sampai 5.000 per hari. Di pasaran udah ada sih. Oke. Itu paling tidak yang penting sekali diperhatikan buat mereka yang punya profesi, pekerjaan yang memang harus sampai dengan larut malam begitu kan. Itu sebaiknya sih ya tambahan juga lah ya itu ya. Semacam suplemen gitu ya. Untuk tubuh supaya tetap bisa mengimbangi gitu ya. Mengimbangi kekurangannya gitu. Oke, bagaimana kita tahu gejala bahwa kita mengalami osteoporosis? Nah, tapi nanti jawabnya ya Mbak Ana ya. Mbak Feby juga ya barangkali ya nanti bisa cerita lagi promosi karena di bagian promosi kesehatan tentunya berkaitan di RSCK. Tapi vaksinasi masih tetap bisa kan di sana ya? Masih bisa. Vaksinasi COVID gitu maksud saya ya. Betul. Oke, nah. Berjalan. Oke, dan nanti bisa jelasin lebih lanjut lagi. Sahabat Sonora tetap di 93,3 FM Sonora Bandung. Kami segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini ya. Jangan kemana-mana, sekali lagi di SMS dan juga WhatsApp untuk interaksi 08191901827 dan juga line telepon 02242616666. Nah, lanjut kita ke gejala. Gejala seseorang yang mengalami osteoporosis itu seperti apa sih Mbak Ana? Atau waspada di usia sekian misalnya, di usia yang mungkin ya termasuk rentan terserang osteoporosis. Kira-kira bisa jelasin nih Mbak Ana? Nah, sebelum ke gejala aku jelasin dulu osteoporosis itu dibagi dari 2 kategori. Ada yang primer, ada yang sekunder. Itu yang parah sih? Dan tidak parah gitu maksudnya primer dan sekunder nih? Bukan. Tidak ya? Beda. Jadi kalau primer itu yang ada 2 tipe. Tipe pertama itu seperti yang tadi saya jelaskan, kalau wanita pasca menopause. Yang kedua itu karena penuaan atau umur. Jadi osteoporosis tipe primer ini osteoporosis yang memang kita nggak bisa menghindarkan, tapi kita bisa cegah. Nah, kalau yang sekunder tuh apa sih? Sekunder itu yang karena penyebabnya bukan karena fisiologis tubuh kita, tapi karena dampak dari luar seperti obat-obatan. Ada beberapa obat yang efek sampingnya bisa mengurangi penyerapan beberapa nutrisi. Atau karena penggunaan jangka panjang jadi menyebabkan kita kekurangan si kalsium ini. Nah, gejala dan ciri-cirinya apa sih sebenarnya? Pertama itu kita nyeri, tulangnya mudah patah atau rapuh, atau kita biasa orang tua kan udah rada membungkuk nih, naik tangga dikit langsung nyeri kan tulangnya. Nah, itu udah pasti gejala salah satu
penyebab dari osteoporosis ini. Nah, tinggi badannya menurun tadi karena si kepadatan kalsiumnya berkurang, maka si tulang-tulangnya itu akan menyusut. Jadi makanya orang semakin lama rada-rada dari remaja ke umur 30 kan rada-rada pesat pertumbuhannya. Untuk 30 ke 60 ke 80 itu bakal menurun kepadatan tulangnya sehingga menurun si tinggi badannya. Terus nyeri tulang punggung. Sampai menyebabkan fraktur atau patahnya tulang punggung belakang gitu. Waduh, itu termasuk parah ya kalau sampai patah gitu ya. Kalau dibiarkan berlarut-larut. Terus karena nyerinya bertambah dan bertambah terus sampai menyebabkan patah, bisa aja menyebabkan pasien atau kita tuh susah bergerak kan pastinya. Nah pasti kita kan lebih banyak istirahat, duduk diam, duduk diam. Nah bisa memicu penyakit yang lain malahan, kayak udah malas bergerak, si kolesterolnya bakal menumpuk, berat badannya bertambah, makin ada komplikasi selanjutnya sehingga bisa menyebabkan kematian, jangan salah gitu. Oh itu yang makan disebut silent killer ya? Iya benar, karena gejala-gejalanya kayak kita anggap remeh banget kan. Pikirnya pegel-pegel, nyeri-nyeri biasa aja, tinggal gitu. Dipijit ya. Ternyata enggak, jangka panjangnya itu yang kita hindarin. Gitu. Itu di usia berapa biasanya itu mulai muncul yang nyeri-nyeri begitu gitu? Seharusnya sih kalau yang kayak nyeri-nyeri gitu usia lansia 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Tapi karena pola hidup yang kita sekarang yang udah modern banget dengan ruang gerak terbatas. Iya, betul. Terus asupan nutrisinya kurang pola atau makannya kurang, begitu ya, pola hidupnya kurang sehat. Ya ada kemungkinan bakal lebih cepat proses pengeroposan tulang atau osteoporosis ini. Ya, menjelang 50 lah ya, usia 50 bisa jadi. Apalagi gitu. WFA gini kan kita banyakan di rumah, gerak malas, ngemil selalu, bangun siang selalu kan, bangunnya siang nih. Wah, Mbak Vivi ketawa-ketawa nih, kayaknya saya curiga nih. Bangunnya kesiangan nih, udah nggak berjemur. Seperti ungkapan pengakuan. Seperti tersungking. Jadi iya, memang begitu. Masa pandemi kan orang banyak stay at home gitu ya. Dan karena nggak mesti mandi pagi-pagi kan ya. Iya. Jadi santai aja dulu ya. Yang penting online. Yang penting standby depan laptop ya. Apalagi yang anak-anak sekarang sekolah kan masih daring juga gitu kan. Benar. Aduh, ruang geraknya terbatas, ya berat badan kita makin naik kan pastinya. Iya betul ya. Oke, itu di antaranya. Oh iya, masih di klasifikasi osteoporosis nih. Saya ingin konfirmasi nih. Ada osteoporosis, ada yang saya dengar tuh osteoartritis. Iya. Osteoartritis itu apa? Peradangan pada tulang atau sendi juga. Beda kalau osteoporosis itu pengeroposan karena kekurangnya kepadatan tulang sendiri. Kalau artritis itu bisa disebabkan karena misalnya cedera, jatuh atau apa, atau emang autoimun. Jadi si imunnya menyerang diri sendiri. Bisa jadi itu penyebabnya. Beda. Lebih lebih ke cedera kalau yang peradangan sendi atau tulang. Kalau porosis itu lebih ke kepadatan tulangnya. Karena kepadatan tulangnya berkurang, jadi dia mudah rapuh, patah, bisa terakhir efek panjangnya bisa patah gitu. Oke. Artinya bukan ini ya, apa artinya bukan tahapan? Bukan, beda. Emang beda penyakit. Beda penyakit. Beda gejala, tapi buat suplemen dan nutrisinya hampir mirip. Mirip-mirip. Oke. Masih agak teman dekat juga ternyata sama osteoartritis ya, osteoporosis itu. Oke, masih terkait dengan gejala nih atau yang penting diperhatikan oleh masyarakat gitu. Itu biasanya kalau berdasarkan pengalaman nih, barangkali Mbak Ana, ada yang pasien yang kecolongan itu seperti apa sih, pada kondisi seperti apa sih? Misalnya kecolongan ketika ini ternyata begitu dibawa ke rumah sakit, ke RSCK, udah tahapan yang parah misalnya. Itu pada kondisi seperti apa? Mungkin ada kasus. Kebanyakan sih masih yang usia lanjut. Karena kan di atas 50 ya? Iya, kebanyakan udah usia lanjut. Biasa ke dokter-dokter rehabilitasi medis kan. Nah, itu
suka keluhannya nyeri-nyeri ini loh, nyeri sendi, nyeri ini. Ternyata pas dicek kepadatan tulangnya berkurang banget gitu. Dan itu pengobatannya bertahap, nggak bisa langsung gitu, karena kan proses penyerapannya juga bakal lama. Oke. Nah, ada yang bilang kalau osteoporosis ini adalah penyakit orang tua. Orang tua yang ketika mengalami posisi badannya makin tua makin bungkuk, itu ada dianggap sebuah proses yang alami, ya memang penyakit orang tua. Itu benar nggak sih seperti itu? Dibilang penyakit orang tua, sebenarnya kita bisa hindarin dari umur sekarang, umur masih 20 tahun, umur produktif ini kita masih bisa menghindari. Buktinya ada orang tua yang umur 80 masih bisa fitness, masih bisa. Mahathir Muhammad bisa usia 90 itu masih berjalan tegak gitu ya? Iya, benar. Oh, iya, jadi belum tentu penyebabnya karena usia. Iya. Sebenarnya itu akumulasi dari gaya hidup kita selama usia produktif ini. Ya. Artinya ketika usia produktif di usia berapa ya? Mungkin dari sebenarnya sih dari awalnya dari kebiasaan remaja dari itulah ya. Itu harusnya optimal kan. Jadi mulai diarahkan, dibiasakan pola hidup sehat dan seterusnya itu tadi ya. Benar. Karena itu investasi buat nanti di usia di atas 50 nanti ya. Gitu ya. Investasi di badan kita juga gitu ya. Iya banget. Supaya tadi. Jadi bukan tidak mungkin ketika usia di atas 50 itu tetap posturnya tegak gitu ya, Mbak Ana ya. Atau kemudian artinya fungsi-fungsi organ tulangnya juga masih bisa tetap padat juga gitu ya. Itu sangat mungkin ya, tergantung kebiasaan tadi di usia produktifnya. Oke. Kalau misalnya sekarang nih banyak anak-anak muda yang usia mungkin remaja gitu ya katakanlah ya. Kalau dengan gaya hidup yang seperti ini, yang seperti sekarang ini kan masa pandemi, work from home atau school from home ya, sekolah masih di rumah secara daring dan seterusnya. Termasuk yang apa tipsnya supaya mereka bisa tetap gizi seimbang dan seterusnya. Karena kan aktivitas di luar sebutlah ya, karena memang pandemi berkurang. Tipsnya apa sebaiknya supaya seimbang? Tipsnya itu ya tidurnya minimal 8 jam di atas, hindarinlah tidur di atas jam 10 malam, karena kan di atas jam 10 malam itu banyak banget proses yang sebenarnya kita merasa kita tidur aja nggak ada ngapa-ngapain, tapi badan kita sebenarnya bekerja banyak seperti metabolisme toksik yang selama dari pagi ke malam kita hirup atau kita konsumsi. Disitulah proses buat detoxnya, buat metabolisme kolesterol yang kita makan, jadi buat tenaga di situ waktunya. Kalau kita skip kebutuhan tubuh itu, kita malah kerja yang lain, pasti otomatis si proses itu akan terhambat banget kan. Jadi harusnya dikerjain sama tubuh, jadi malah numpuk di darah kita gitu. Jadi makin seperti itu akumulasinya. Terus si kalsium ini, sebenarnya si kalsium ini bukan cuma buat tulang aja loh sebenarnya. Kalsium itu punya peranan penting di tubuh kita. Tulang itu sebenarnya hanya tempat buat deposit atau menampung kalsium kita. Dia selain buat sebagai kerangka tubuh, buat menopang tubuh. Kalau kalsium ini di tubuh itu banyak banget dari sirkulasi pada darah, dia berfungsi buat metabolisme juga, membantu sebagai kofaktor atau membantu kerja si hormon-hormon. Kalsium itu pembentuk darah juga, benar, karena dia dibentuk di tulang, sel-sel tulang buat pembentukan darah juga. Nah, kalau misalnya kita asupan untuk kebutuhan hari-hari kita berkurang, maka si kebutuhan kalsium itu akan diambil dari tulang kita. Nah, dari tulang kita secara terus-menerus diambil terus sampai umur 50 tahun, maka itu yang menyebabkan kita osteoporosis. Harusnya diisi, malah kita ngambil terus dari kebutuhan tulang kita gitu. Berarti itu cadangan sebetulnya. Sebenarnya itu cadangan dan buat menopang badan kita. Hanya karena memang kebutuhan kita tiap hari ada range-nya. Misalnya sehari kita butuhnya berapa miligram nih? 500 sampai 1500 miligram. Tapi kita makannya cuma 200 miligram. Sekitar 1200 miligramnya itu diambil dari tulang kita gitu.
kita bisa tahu ya bagaimana kita bisa tahu kebutuhan itu untuk tubuh kita? Apa ada diagnosa misalnya atau seperti apa gitu, pengecekan untuk ke tubuhnya? Kebutuhan sehari-harinya Sebutnya kita, kebutuhan nutrisi ya, nutrisi aja gitu. Sebenarnya kita udah bisa kalau di zaman sekarang kan udah banyak informasi secara online ya. Nah, bisa di searching nih, kira-kira aku makan apa aja sehari ini. Oh, semangkok sayur brokoli itu kalsiumnya berapa, magnesiumnya berapa, gizinya berapa. Kalau misalnya untuk mengecek sampai diagnosanya itu harus ke dokter ahlinya. Jadi dengan pengecekan densitas atau kepadatan tulangnya. Nanti ada alat yang buat ngecek. Misalnya dia udah kepadatan tulangnya udah segini nih. Dia masuk ke osteoporosis kah atau masih osteopenia atau cuma sebelum tahapan-tahapan itu belum sampai gitu. Oke, kalau tahapan tadi osteoporosis itu kalau dibagi gitu ya, di breakdown tahapan yang ringan, sedang, parah itu seperti apa sih? Mana ada klasifikasi gitu nggak? Apa pengelompokan gitu lah? Termasuk di dunia kedokteran ada seperti itu tahapannya, dan buat nutrisinya juga dan penanganannya berbeda buat tahapan ini. Kayak misalnya ibu hamil, karena dia kan selama ini buat kebutuhan kalsium buat metabolisme, buat pembentukan darah dan lain-lain, ini tuh buat dirinya sendiri. Pada saat dia hamil berarti buat 2 orang untuk pembentukan bayi atau janinnya. Nah, pada saat itu kebutuhan kalsiumnya pasti butuh tinggi, besar. Jadi ibu hamil juga bukan karena ngidam pengen makan ini, tetap harus dipikirkan juga si nutrisinya. Nah, kalau misalnya dia nggak cukup seperti yang saya jelasin tadi, si kalsium itu kebutuhannya ngambil dari si tulang si ibu. Tuh. Nah, kenapa para pasien ibu hamil suka menderita nyeri punggung, nyeri pinggang atau kakinya pegel-pegel, itu sebenarnya udah salah satu tanda gejala kalau dia udah kekurangan kalsium nih atau kekurangan magnesiumnya gitu. Kalau sampai ke tipe-tipe itu sebenarnya harus dari dokter sih, karena bisa aja kan dia ngeluhnya nyeri banget, ternyata dia tuh sebenarnya asam urat bukan osteoporosis. Kerasa nyerinya sama gitu ya? Nyerinya sama gitu, obat-obat buat nyerinya juga sama. Nah, kalau udah dari dokter udah mendiagnosa, oh ini cuma sebatas kurang. Biasanya kalau ibu hamil langsung dinaikin dosis kalsiumnya, ditambahin lagi vitamin D3-nya gitu. Tapi kalau udah sampai osteoporosis atau udah ke arah middle gitu menuju ke osteoporosis, suplemen dikasih lagi obat dan terapi, ke fisioterapi lagi gitu. Oke. Bisa jelasin mungkin ada agenda lain juga di Rumah Sakit Cahaya Kawaluyan, Mbak Febi? Kalau sejauh ini sih ada agenda kita di minggu depan. Kita mau ada acara vaksin nih Boromeus Group sama keuskupan di Keuskupan Bandung, Jalan Muhammad Ramdan nomor 18. Nah, di situ itu sasarannya adalah tokoh agama sama guru. Sasarannya 450 orang. Itu event kita di minggu depan. Minggu depan ya. Hari apa tanggal di hari berapa? Senin, Selasa, Rabu kemungkinan ya kalau soalnya hari ini dirapatin untuk tanggalnya. Tapi kemungkinan minggu depan itu kita udah jalan mau vaksin COVID para guru sama para tokoh agama. Sehari targetnya 450 orang gitu. Betul. Dan ini juga wujud partisipasi dari RSCK ya, dari kalangan swasta sebutlah begitu, untuk turut menyukseskan program vaksinasi COVID-19 ini gitu. Ini juga kita kan kerjasama sama Dinkes, sekalian memperingati 100 tahunnya Boromeus Group. Oh iya, gitu. Tanggal berapa sih Boromeus tuh? Aduh, lupa. 1 abad loh. Iya. Aduh, keren lah. Boromeus Group kerja sama Dinkes. Kita mau nih ngerjain yang vaksin tokoh agama dan guru bukan ngerjain yang negatif ini maksudnya. Kita mau terlibat dalam gitu menjalankan programnya pemerintah ya. Sekarang kan vaksin COVID masuk ke dalam programnya pemerintah gitu. Nah, sekarang mau ngobrolin tentang ini nih, ada beberapa promo yang masih berjalan nih. Apa saja? Sebenarnya yang pertama ini bukan promo ya. Jadi ini tuh ada pemberitahuan kalau rapid sama swab
di kita itu udah bisa 24 jam. Oke. Jadi untuk kebutuhan kalau kita mau ke luar kota, mau ada urusan kantor, nah kita kan nggak jelas ya berangkatnya tuh kadang malam, kadang pagi. Nah kita bisa 24 jam. Oke. Dan itu hasilnya bisa cepat diketahui. Hasilnya nanti kalau mau cepat biasanya by WA, nanti dikasih nomor WA laboratoriumnya RSCK gitu. Terus kita ada ini lagi nih promo vitamin C. Ya masih ada promonya di harga 180.000 dari 250.000 gitu. Oke, vitamin C ya. Sejauh ini penting karena sekarang kan lagi pandemi gini ya kan, apalagi pandeminya ini tuh bisa terserang kalau kita daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus gitu. Betul. Jadi sebisa mungkin untuk keadaan yang sekarang ini kita harus jaga stamina, jaga daya tahan tubuh kita supaya kalau misalnya kita kan nggak tahu ya kita jalan kemana, pergi kemana, megang apa gitu kan, kita nggak tahu. Sama bapak aja saya nggak tahu nih. Makanya kita jaga jarak kan bapak, kita jaga jarak, kita pakai masker ya kan. Jadi kita harus dari sini harus sering cuci tangan gitu. Betul. Nah selain itu upayanya, selain konsumsi makanan yang bergizi ya kita harus tambah suplemen karena ya memang keadaannya lagi wabah ya, wabah. Kita bisa dapat di mana aja, kapan aja gitu. Betul. Jadi penting banget suplemen atau suntik vitamin C ini tuh penting banget gitu. Oke, vitamin C ya satu diantaranya ya untuk daya tahan tubuh ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang ke Mbak Ana nih, Mbak Ana, osteoporosis. Kalau sahabat Sonora masih punya pertanyaan masih boleh lah, ini masih ada beberapa menit lagi. Bisa sembuh nggak sih osteoporosis ini? Kemudian penanganannya seperti apa? Bisa sembuh tapi dengan jangka pengobatannya lama. Lama itu dalam rentang waktu berapa lama bisa? Beda-beda sih, tiap orang nggak bisa diprediksi. Sesuai kondisi juga. Tergantung kondisi, misalnya dia ada penyakit stroke, kan dia atau dia riwayat penyakit sih yang mempengaruhi juga. Tapi kalau misalnya bisa kita cegah dari sekarang, ngapain nunggu kita harus kena, benar kan? Benar. Tapi kalau dari pengalaman pasien misalnya, itu ada yang kena osteoporosis terus menjalani terapi, pengobatan dan seterusnya, itu seperti apa sih kondisinya, bisa sembuh atau tidak gitu? Misalnya nih ada yang udah terdiagnosa ada keropos tulang biasanya di bagian mana sih yang rentan? Menyebar sih nggak melulu di tangan, kaki atau punggung gitu ya? Tapi yang utama sih biasanya kelihatannya si tulang punggung belakang. Banyak pasien yang nyeri punggung belakang karena kan emang dia fungsinya emang banyak sih menopang badan kita kan, dan juga situ. Dan pengobatannya sampai pasien berapa kali. Kalau BPJS kan cuma bisa bertahan 3 bulan kan ke rumah sakit, sampai habis ngambil lagi rujukan baru ke fase ke-1-nya, terus dirujuk lagi ke rumah sakit buat terapi. Sampai berapa kali pola tetap masih. Karena emang si penyebab sakitnya juga kan nggak langsung saat itu, dia kan emang dia sistem akumulasi yang dari zaman kita masih berapa puluh tahun lalu begitu bisa jadi gitu ya. Bisa setahun sampai berapa tahun pengobatannya. Itu pun kalau kita emang benar-benar yang menjaga gaya hidup kita, berubah. Kayak misalnya kita minimal sehari 30 sampai 60 menit buat bergerak gitu, kayak misalnya jalan pagi atau jam sore, bikin aktivitas di luar pekerjaan kita gitu. Masa rutin ya dilakukannya gitu ya, konsisten. Untuk olahraganya juga harus nggak langsung seperti yang kayak kita normal. Ada gerakan yang dan polanya yang berbeda buat pasien-pasien tersebut gitu, yang mengalami osteoporosis. Ya gitu sih. Ya tentu olahraganya pun nggak yang berat-berat lah ya, gitu ya. Jadi kayak cuma jalan. Kayak menggerakkan kepala, tahan 10 detik gitu. Kayak cuma seperti peregangan aja. Karena emang nggak bisa dipaksa buat bergerak kayak seperti kita masih normal ini gitu. Kalau misalnya ya maaf ya, yang mereka yang sudah mengalami sampai patah tulang begitu, itu biasanya penanganannya seperti apa? Harus ada operasi juga misalnya
tulangnya diganti misalnya atau gimana? Enggak, Bisa begitu nggak sih? beda-beda sih tiap pasien, yang seperti saya jelasin ya, tiap fisiologi orang berbeda, penanganannya juga beda-beda. Tapi buat pengobatannya pasti kalau nggak salah sih dibikin pen dulu atau diapain, terus nutrisinya dibenerin, udah pasti ke arah yang injeksi juga, obat-obat injeksi yang buat menambah penyerapan kalsiumnya jadi lebih cepat. Jadi bukan cuma nutrisi aja yang dikasih, lebih ke obat-obatnya lagi. Kalau kita kan masih normal ini masih bisa lewat yang injeksi, yang minum aja vitamin suplemen. Kalau udah sampai ke situ mah udah yang di tindakan medis yang butuh benar-benar butuh tindakan medis. Oke. Berarti kalau boleh saya ini, kalau menjelang lansia itu usahakan berat badan jangan berlebih kali ya. Banget. Berat badan itu Itu mempengaruhi dia ya? banget buat bukan cuma ke osteoporosis sebenarnya. Ke yang lain-lain karena berat gitu badan ya. kita yang lebih, berlebih. Ya, berlebih. Karena badannya juga bakal susah bergerak. Saya tersinggung lagi. Sedikit, Bun. Sedikit. Karena berat badannya berlebih, jadi ruang gerak kita pasti berkurang. Iya, betul ya, lamban. Metabolisme kita berkurang. Daya topang badan kita juga pasti bertambah. Iya. Nah, gitu. Iya, itu dia ya, makanya ya. Jadi Berat badan sebenarnya harus benar-benar perhatikan serius kan. Ini mungkin ya, sedini mungkin lah gitu ya. Sedini. Apalagi di usia produktif ya sudah mulai mengatur diri juga gitu ya, asupan dan segala macamnya ya. Memang balik lagi ya, pola hidup sehat, pola makan sehat gitu ya. Iya, semua dari situ Dari awalnya situ kan. ya. Kalau WFH gini kan kita bisa ngehindarin kayak misalnya workout di rumah, ngepel sambil joget juga lumayan kan, Nah, itu bener ya. Ibu-ibunya. TikTokan juga gitu itu ya. lumayan banget ya, TikTokan setengah jam bisa bikin keringatan ya. Benar ya. Sudah siap? Mari kita TikTokan. Karena itu kan Abis ini requestnya lagu TikTok. ada kreativitas yang dituntut juga ya kan. Harus ini gerakan juga. Bener gitu. banget. Paling tidak jadi positif lah, kita positive thinking aja, itu memang bisa bergerak kan badan kita kan, fun juga gitu kan. Oke, ini nggak kerasa nih, udah menit-menit terakhir nih Mbak Ana ya. Ada lagi yang penting diperhatikan terutama buat pencegahan atau mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak Ana, silakan. Jangan merasa kalau kita ini masih sehat. Nah, itu. Karena Setuju. kita Setuju itu banget. adalah tabungan masa depan kita. Yes. Apa yang kita lakukan sekarang itu berdampak besar bagi masa depan kita nanti. Betul. Jangan cuma tabungan yang ditabung, Ah, tapi badan juga benar ya. kita, mulai dari nutrisi, vitamin. Terlebih lagi buat pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obat. Lupa nih satu tadi, iya. pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obat tertentu yang jangka panjang. Oh, Seperti kayak obat nyeri jangka panjang, misalnya dia punya keluhan nyeri artritis tadi. Artritis kan bisa disebabkan karena imun juga. Mungkin dari kecil dia udah minum anti nyeri kan.